Anak-anak semua, 3 menit lagi akan dimulai. Boleh mencari tempat pembinaan yang nyaman. Nanti pukul 10 tepat, Ustazah akan mulai. Oke, anak-anak, Ustazah mulai nanti dijawab yang semangat ya. Salamnya Ustazah ya. Ustazah mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangat sekali. Nah, anak-anak, Ustazah tegaskan lagi bahwa hari ini untuk di ruang Zoom breakout ini adalah pembinaan matematika level 1. Jadi ini untuk anak yang kelas 1 dan kelas 2. Tidak ada yang salah, nggih? Oke, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, Ustazah sampaikan dulu ya tata tertib waktu pembinaan nanti. Yang pertama, anak-anak nanti tidak diperbolehkan coret-coret layar. Yang kedua, anak-anak nanti diperbolehkan bertanya setelah ada aba-aba dari pembinanya nanti. Yang ketiga, anak-anak nanti dilarang meninggalkan Zoom sebelum pembinaan selesai. Jadi nanti akan ada foto bersama waktu di akhir sesi. Jadi anak-anak tidak diperkenankan untuk keluar Zoom dulu ya. Paham ya? Sudah siap mengikuti pembinaan? Siap, Masya Allah, Aisyah semangat sekali. Baik, Ustazah akan langsung memanggil pembina Jismak level 1 yang sangat keren, yaitu namanya adalah Ustazah Ana. Ustazah Ana. Halo, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum anak-anak semuanya. Ya, selamat pagi ya. Harus tetap semangat menjalani hari yang weekend. Ya, walaupun weekend, tapi kita harus tetap semangat untuk belajar pembinaan matematika. Siap ya? Oke. Oke, langsung kita mulai ya. Ya, Ustazah mau share screen dulu. Ada kamar adem. Ayo. Ayo. Apa sudah terlihat di layarnya masing-masing? Sudah ya? Oke, Ustazah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana sih enggak pada kepada Semuanya sudah pegang soalnya apa belum ya? soalnya di mana ya? Oke, mulai ya. Kita mulai dari nomor yang pertama. Oke, pegang soal boleh menyimak juga soal dan juga penjelasan dari Ustazah. Bagi yang mungkin tidak megang soal, bisa
mendengarkan penjelasan Ustaz di layar. Nanti barangkali bisa ditulis di buku tulisnya. Jadi jangan lupa untuk menyiapkan buku tulis dan juga alat tulis untuk mencatat informasi penting yang disampaikan oleh Ustazah. Kita ke nomor 1 ya. Nomor 1, Ustazah suaranya minta maaf kurang keras, Us. terus suaranya kurang. Mohon maaf, Us. Ya, Untuk mohon maaf, mungkin barangkali. anak-anaknya suruh mematikan mikrofonnya. Oh iya, anak-anak dimohon untuk mematikan mikrofonnya dulu ya, supaya tidak berpengaruh dengan yang lain. Nanti Ya, suaranya stabil ya. Nanti bisa dibuka kembali ketika ada yang perlu untuk ditanyakan. siap, Us. Udah. Bismillah. Ya, kita mulai ya di nomor yang pertama. Di sini ada soalnya 1 plus 1 plus 1 plus 1 dikali dengan ada emoji kotak sama dengan 2 plus 2 plus 2. Nah, yang diminta adalah berapakah nilai yang tepat untuk memenuhi kotak tersebut. Ya, jadi di sini, oke. Yang pertama, di yang awal ini kan kita ada sejumlah salah satunya sejumlah 4 kali ya. Nah, di sini ada beberapa operasi hitung, yakni ada penjumlahan dan juga perkalian. Dan di yang bagian ruas kanan, terlebih dahulu kita jumlahkan untuk mengetahui berapa jumlah nilai angka yang ada di ruas kanan. Jadi di sini yang di ruas kanan ini kan ada 2, ditambah 2, dan juga tambah 2. Di sini jika dijumlahkan keseluruhannya maka hasilnya adalah 6. Nah, kemudian selanjutnya kita bisa menjumlahkan dulu 3 angka 1 yang bagian awal. Di sini kan dia menggunakan operasi hitung penjumlahan. Nah, sebelum itu kita pisahkan dulu antara operasi hitung penjumlahan dengan operasi hitung perkalian. Nah, kalau ada operasi hitung perkalian dan juga operasi hitung penjumlahan, maka yang didahulukan adalah operasi hitung perkalian. Nah, berhubung di sini pada operasi hitung perkalian, ada satu angka yang belum kita ketahui nilainya, sehingga di sini untuk mempermudah bisa kita berikan tanda kurung ya, sehingga yang operasi perkalian ini berada di dalam tanda kurung. Kemudian angka 1 yang di luar dari operasi hitung perkalian, yakni angka 1 tambah 1 tambah 1, yang bagian di sebelah ruas yang paling kiri, ini bisa kita jumlahkan. Sehingga 1 tambah 1 tambah 1 hasilnya 3. Dari operasi hitung ini, kita bisa menghasilkan 3 ditambah 1 dikali dengan kotak nilai yang akan kita cari sama dengan 6.
Nah, 3 ditambah 1 dikali dengan kotak, ini kan bisa kita tuliskan menjadi kotak saja. Ya, yang mana dia di sini mempunyai nilai arti 1 di depannya. Sehingga nilai kotak yang kita cari, kita mendapatkan sebuah persamaan 3 plus kotak sama dengan 6. Sehingga nilai dari kotak sama dengan 6 dikurangi 3. Jadi 3 di sini yang awalnya dia bernilai positif, kita pindah ruaskan ke ruas sebelah kanan hingga berubah menjadi bernilai negatif. Sehingga kotaknya bisa diperoleh 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Jadi nilai yang tepat untuk kotak adalah 3. Untuk pilihan jawabannya yang benar adalah C. Untuk soal yang pertama, apa ada yang ditanyakan? Nggak ada. Tidak ada ya? Haus. Ya? Nggak ada. Ya, tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke. Nah, ini ya, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Oke. Jadi di sini Amira menggambarkan titik-titik dengan pola seperti pada gambar berikut. Jadi pola yang pertama dia memuat 2 titik, pola yang kedua, gambar yang kedua memuat 6 titik, dan gambar yang ketiga memuat 12 titik. Nah, jika Amira melanjutkan gambar di atas, maka banyaknya titik pada gambar 5 adalah, jadi yang diminta adalah 2 gambar setelah dari gambar 3, yakni gambar yang kelima. Kita perhatikan untuk gambar yang pertama kan memuat 2 titik, gambar yang kedua memuat 6 titik, dan gambar yang ketiga memuat 12 titik. Kita lihat polanya di sini ya, dari 2 ke 6, rentangnya di sini kan dari 2 ke 6 dia ada 4 rentangnya ya. Jadi kita dari sini mendapat, kemudian dari 6 ke 12 rentangnya adalah 6. Nah, sehingga dari sini kita mendapatkan pola adalah N plus 2. Paham ya? Jadi 4 di sini diperoleh dari N plus 2. N-nya berapa? Dari jumlah titik yang ada pada gambar pertama. Jadi rentangnya diperoleh dari pola yang sudah kita temukan yakni N plus 2. N-nya adalah jumlah dari 2 titik pada gambar pertama ditambah 2, sehingga rentang di sini adalah 4. Dan gambar yang kedua di sini adalah 6. Kita peroleh 6, jadi 2 ke 6, dia ini memuat rentang 4. Paham ya? Kemudian untuk dari 6 ke 12, di sini juga sama polanya, kita pakai N plus 2. N-nya di sini adalah N-nya di sini adalah 4 ya. Jadi 4 plus 2 adalah 6. Jadi rentang dari gambar kedua ke gambar ketiga adalah 6. Sehingga di sini 6 plus 6 dia adalah 12. Jadi gambar yang ketiga dia memuat 12 titik. Kemudian untuk gambar yang selanjutnya, gambar yang keempat, juga dengan pola yang sama, yakni dengan N plus 2. Di mana N-nya adalah 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jadi rentangnya antara gambar yang ketiga 12 titik ke gambar yang keempat adalah 8. Sehingga untuk mengetahui jumlah titik yang ada di gambar yang keempat adalah dari 12 ditambah rentangnya tadi adalah 8. Sehingga 12 tambah 8 adalah 20. Jadi di gambar yang keempat akan ada 20 titik. Kemudian untuk gambar yang kelima yang kita cari sama tetap menggunakan pola N plus 2 yang mana N-nya adalah 8. 8 adalah rentang dari pola sebelumnya, dari gambar sebelumnya, yakni 8 ditambah dengan 2 sama dengan 10. Sehingga rentang dari gambar keempat, kelima adalah 10 rentangnya. Jadi untuk mengetahui jumlah titik yang ada di gambar yang kelima adalah 20. 20 adalah jumlah titik dari yang ada pada gambar keempat ditambah dengan 10 rentang dari gambar keempat ke gambar yang kelima, yakni adalah 30. Jadi jumlah titik yang ada pada gambar yang kelima adalah sebanyak 30 titik. Dari sini apa ada yang ditanyakan?
Tidak. Tidak ya? Oke, untuk dua soal yang pertama masih mudah ya untuk dipahami. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, di soal yang ketiga ini kita diminta untuk menghitung hasil operasi bilangan yang ada di bawah. Ini pasti sudah sangat familiar dan sangat paham ya untuk anak-anak yang level 1, yakni terkait dengan operasi hitung penjumlahan dan juga pengurangan. Yang mana di sini yang perlu kita perhatikan bahwasanya jikalau ada operasi hitung yang berada di dalam kurung, maka itu yang harus kita dahulukan, ya. Nah, di sini kedua operasi hitung ini berada di dalam kurung, yakni 4 ditambah 9 dikurangi dengan 9 dikurangi 4. 4 tambah 9 ini kan hasilnya 13. Dikurangi 9 dikurangi 4 hasilnya adalah 5. Sehingga 13 dikurangi 5 adalah 8. Jadi untuk pilihan jawaban yang benar untuk soal nomor 3 adalah B. Lanjut ya. Benar. Nah, soal selanjutnya, jumlah umur Rani dan Tina adalah 12 tahun. Berapakah jumlah umur mereka 3 tahun lagi? Yang perlu kita ketahui di sini, yang perlu kita garis bawahi adalah Rani dan Tina, jumlah umur Rani dan Tina adalah 12 tahun. Sehingga bisa kita tuliskan model matematikanya R plus T sama dengan 12. Nah, selanjutnya yang ditanyakan berapakah jumlah umur mereka 3 tahun lagi. Otomatis masing-masing akan bertambah 3 angkanya. Jadi model matematikanya bisa kita tulis R plus 3 ditambah T plus 3 sama dengan X. X ini nantinya adalah hasil yang akan kita cari, yaitu jumlah umur keduanya 3 tahun kemudian. Nah, dari sini bisa kita tuliskan, bisa kita keluarkan dari dalam kurung ya, karena semuanya adalah operasi penjumlahan, sehingga bisa kita keluarkan apa nilainya, kita keluarkan dari kurung, sehingga di sini kita peroleh persamaan R plus 3 plus T plus 3 sama dengan X. Nah, bisa kita kelompokkan lagi menjadi R plus T ditambah 3 plus 3. Nah, di mana R plus T ini sudah kita ketahui nilainya adalah 12. 12 adalah jumlah umur Rani dan Tina saat ini, yakni 12 tahun. Kemudian ditambah dengan 3 plus 3 sama dengan X. Kita kelompokkan variabel di sini R dan T, kemudian nilainya juga kita kelompokkan ke dalam kurung sendiri, yakni 3 plus 3, sehingga diperoleh nilai R plus T tadi kan 12, kita substitusikan ke dalam persamaan ini, R plus T, kita substitusikan jadi R plus T sama dengan 12, ditambah dengan 3 plus 3 adalah 6. Sehingga 12 ditambah 6 adalah 18. Jadi 18 adalah jumlah umur Rani dan Tina 3 tahun lagi. Untuk pilihan jawabannya D. Apa ada yang tanyakan sejauh ini? Sudah tapi. Tidak. Untuk yang 12 itu dari umur Rani sama Tina itu ya, Bu? Iya, umur Rani sama Tina yang saat ini kan jumlahnya sudah diketahui, yakni 12. Sehingga plus ini kita substitusikan nilai 12. Ini kan Bagaimana? apa sudah tahu ya. Umur Rani kan 12 tahun. 12 tahun tambah. Mohon maaf suaranya putus-putus. Mungkin bisa diulangi lagi untuk pertanyaannya. Maksudnya gini mungkin Bu, kan ini kan Rani kan umurnya kan 3 tahun ya, kan 3 tahun lagi lah itu kan R plus 3 tambah T plus 3 itu dari angka 3 tahunnya itu mungkin. Iya, Mas R Ditanyakan plus ibunya. 3 ditambah T plus 3 ini dari keterangan jumlah umur mereka 3 tahun lagi. Otomatis kan keduanya bertambah 3. Ini 3, Masing-masing bertambah 3. saya tambah 3 ditambah 12 gitu. Nggih.
12 tambah 3 tambah 3. 12-nya dari model matematika yang awal yang diketahui, yakni jumlah umur keduanya saat ini, yakni 12. Sehingga 12 ditambah 6, dia sama dengan Nanti kan 18 tahun. ya, dan ditambah 3. Bukan kalau ditambah 3 otomatis keduanya. Kan masing-masing otomatis bertambah 3 tahun ke depan. Ini Masing-masing kan bertambah 3 tahun usianya. Jadi Iya, untuk iya, total iya. usia Rani dan Tina 3 tahun lagi adalah 18 tahun. tambah, ya, berarti langsung 3. Berarti berarti itu umur aslinya itu bukan 12 Bu. Dan aku ambil ini kan, Bagaimana? ambil ini kan udah nggak ada videonya. Iya dah. Ini kan tidak diketahui masing-masing usia dari Rani sendiri itu berapa, Tina sendiri itu berapa. Tapi yang diketahui dalam soal adalah jumlah umur keduanya. Jadi kita tidak tahu Rani itu umurnya entah yang lebih muda dari Tina atau lebih tua dari Tina. Yang sudah pasti adalah jumlah umur keduanya kalau dijumlahkan itu 12 tahun. Otomatis jikalau 3 tahun lagi masing-masing dari usia mereka akan bertambah 3 tahun. Bertambah 3 dari masing-masing. Otomatis kan 6 kalau keduanya dijumlahkan. Jadi dari jumlah usia yang saat ini 12 tahun Berarti ditambah ini dengan masing-masing dari mereka masing-masing adalah 3 tahun sehingga 12 ditambah 6 tahun adalah 18 tahun. nggak tahu Seperti itu. umurnya. Pun us. Oke, Sampun, apa ada yang tanyakan lagi? Berarti ini anggap aja 3 tahun. Terus. Kan 3 tahun, 3 tahun. Sudah? Sudah. Sudah ya? Sudah. Ya, Ustazah lanjutkan nomor selanjutnya. Ya, kan ini rame kan 3. Nah, soal selanjutnya yang tanyakan berapa banyak angka 1 yang terdapat pada bilangan dari 100 sampai 111. Jadi kita hitung di sini angka 1 yang terdapat pada masing-masing bilangan yang rentangnya dari 100 sampai 111. Di mana di angka 100 ini memuat angka satunya sebanyak 1, 101 sebanyak 2, 102 sebanyak 1, 103 sebanyak 1, 104 sebanyak 1, 105 sampai dengan 109 jumlah angka satunya adalah 1, kemudian di 110 ada 2 angka 1, dan di 111 ada 3 angka 1. Sehingga dari banyaknya angka 1 yang diketahui dalam setiap bilangan, kita bisa jumlahkan untuk mendapatkan hasil dari banyaknya angka 1 yang terdapat pada bilangan dari rentang 100 sampai 111. Nah, ini ya, kalau kita jumlahkan dari banyaknya angka 1, dari rentang angka 100 sampai 111 ada sebanyak 15. Jadi pilihan jawaban yang benar adalah B. Apa ada yang ditanyakan? Apa ada cara cepat selain direntangkan seperti itu, Us? Bukan 16 tanya Om. Karena ini kan angka rentangnya kan tidak terlalu jauh nggih Mangge. Jadi sudah terlihat sebenarnya tanpa harus dijejerkan seperti ini untuk angka 100 sampai dengan 111. 111 kan sudah pasti 3. Untuk 100-nya kan sudah pasti 1 angka dan Sampai 16. kemudian untuk pokoknya 16 dua ya. angka terakhir sebelum 2 angka setelah 100 dan Angka 1 angka setelah 100 dan 1 angka sebelum 111 ini kan untuk jumlah angka satunya ada 2. Nah, selebihnya ini kan angka satunya cuma 1. Sebenarnya ini tidak terlalu makan waktu jikalau memakai seperti ini karena rentangnya Maaf, tidak Us. terlalu jauh Itu ya. kayaknya 16 deh. 15. Kenapa? 16 ya. Ya. Jumlahnya ada 16 us, bukan 15. Nggih, Mang, ngapunten.
Oh, Iya, itu 16. 1 tambah 2, 3, tambah 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A, 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 ama, ama, Oke, ah, 16 Mage, mohon maaf. domong, Oke. Jadi untuk jawaban yang soal nomor 5 adalah 16. Jadi 16 untuk pilihan jawaban yang benar adalah A. lagi kau dulu A, duh, Pelajarannya. A, A, Sudah apa ada tambahan lagi untuk yang nomor 5? bisa, bisa, terus, Tidak ya? terus, Habis lagi soal nomor 1 sama 3. Kalau tidak ada, saya lanjutkan soal nomor 6. Nah, di sini berapakah nilai A dan B pada pengurangan berikut? Nah, dari pengurangan ini kan A, B dikurangi dengan 42, hasilnya adalah 37. Kita bisa menuliskan yang pertama, ini kan di sini ada A dikurangi 4, dia kan sama dengan 3. Jadi dari persamaan ini nanti kita bisa memperoleh nilai dari A. Di sini dari persamaan A min 4 sama dengan 3, menghasilkan nilai A sama dengan 3 ditambah dengan 4. Jadi bilangan 4 yang ada di ruas kiri yang awalnya bernilai negatif, kemudian pindah ke ruas kanan sehingga bernilai positif, sehingga nilai A sama dengan 3 plus 4. Jadi nilai A diperoleh hasilnya adalah 7. Kemudian untuk yang B, persamanya bisa kita tulis adalah B min 2 sama dengan 7. Sehingga di sini kita peroleh B sama dengan 7 plus 2. Jadi untuk sistem pengerjaannya sama dengan yang A. Sehingga di sini kita peroleh nilai dari B adalah 9. tinggal kita bahas ya. Jadi untuk pilihan jawaban yang benar adalah yang D. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk nomor 6? Terus, Kenapa? Tidak ya? Oke. Kita lanjutkan untuk ke soal nomor 7. Nah, di sini yang ditanyakan ada berapa segitiga pada gambar berikut. Jadi kita diminta untuk menghitung banyaknya segitiga yang ada dalam gambar berikut. Nah, coba kita perhatikan untuk gambarnya. Yang pertama, ini kan ada beberapa segitiga yang tersusun. Nah, yang dihitung ini bukan hanya segitiga yang kecil-kecil ini saja yang menyusun ini. Jadi di sini kalau kita hitung biasa yang segitiga satuannya yang berisi satu segitiga ini jumlahnya ada 11. Ya, jadi kalau kita hitung persatuan ini setiap satu segitiga, jadi dalam gambar ini adalah 11. Apakah sudah itu jawabannya? Masih belum, karena ada beberapa segitiga juga yang tersusun dari beberapa segitiga kecil ini. Nah, di sini kalau yang tersusun hanya satu segitiga, berarti di sini kan ada 11. Yang terdiri dari satu segitiga ada 11. Nah, kalau susunannya ada dua segitiga, apakah itu akan membentuk segitiga? Kan tidak. Kemudian kalau tiga segitiga, apakah membentuk segitiga? Juga tidak. Nah, coba kita ke 4 susunan segitiga. Nah, kalau ada 4 susunan segitiga, apakah membentuk satu segitiga? Iya, ada di sini. Jadi, ada 4 susunan segitiga yang bisa membentuk segitiga besar. Nah, di sini 1, 2, 3, 4. Itu segitiga besar yang pertama yang tersusun dari 4 segitiga kecil. Kemudian ada lagi
1, 2, 3, 4. Itu segitiga besar yang kedua yang tersusun dari Segitiga 4 besar. susunan segitiga kecil. Kemudian ada lagi satu lagi yang di sebelah kanannya. 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 segitiga kecil yang tersusun sehingga membentuk satu segitiga besar. Jadi untuk segitiga besar yang tersusun dari 4 segitiga itu ada sebanyak 3. Sehingga untuk jumlah keseluruhan segitiga yang tersusun dari gambar ini adalah 11 ditambah 3, yakni 14 segitiga. Jadi untuk pilihan jawabannya adalah A. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 8. Segitiga besar. Ya. Nah, di soal nomor 8 ini sebuah jambu di blender untuk dibuat menjadi jus jambu sebanyak 2 gelas yang akan dijual oleh Ani. Jika Ani memblender 6 jambu dan harga 1 gelas jus adalah 5.000, berapa pendapatan Ani menjual jus jambu? Nah, di sini diketahui ya di soal bahwasanya 1 jambu ini digunakan untuk sebanyak 2 gelas. Nah, jadi kalau 1 jambu saja untuk satu jambu ini untuk 2 gelas, otomatis kalau 6 jambu artinya adalah 6 dikali dengan 2 gelas karena setiap jambunya itu dipakai untuk 2 gelas, untuk mengisi 2 gelas. Sehingga kalau Ani memblender 6 jambu, maka total keseluruhan gelasnya adalah sebanyak 12 gelas. Nah, di sini satu gelas jus jambu ini dijual dengan harga Rp5.000. Sehingga kalau 1 gelas saja dijual dengan harga Rp5.000, maka 12 gelas dijual dengan harga, yakni dengan 12 dari banyaknya keseluruhan gelas yang akan dijual, dikali dengan harga setiap gelasnya, yakni 5.000. Sehingga pendapatan yang diperoleh Ani dalam menjual jus jambu adalah 60.000. Sampai di sini bisa dipahami? Apa ada yang ditanyakan? Atau masih kurang jelas penjelasannya? Bentar, Ustazah. Masih Ya, dicerna dulu. nggih. Ulangi lagi, Us. Ulangi lagi ya. Ya. Diulangi lagi ya. Jadi dalam soal itu sudah diketahui jelas bahwasannya di sini sebuah jambu yang di blender dibuat untuk 2 gelas. Jadi 1 jambu ini untuk mengisi 2 gelas. Nah, di sini Ani dalam menjual jus jambu ini, Ani memblender 6 jambu. Yang artinya kalau 1 jambu saja itu 2 gelas, berarti kalau 6 jambu itu sama dengan 6. 6 ini dari banyaknya jambu yang di blender Ani dikali dengan 2. 2 ini adalah dari setiap jambu yang diperuntukkan untuk 2 gelas. Jadi untuk 6 jambu ini, 6 jambu yang di blender Ani untuk mengisi 12 gelas. Sampai sini bisa difahami? Ya. Nah, selanjutnya, kenapa? Paham, ya. Selanjutnya, pada soal dijelaskan bahwasannya harga 1 gelas jus adalah 5.000. Jadi harga setiap gelasnya ini adalah 5.000. Sedangkan yang di blender Ani ini semuanya tadi keseluruhannya berjumlah 12. Sehingga di sini untuk mengetahui berapa pendapatan yang didapat Ani dari hasil menjual seluruh gelas adalah
12 dari banyaknya gelas dikalikan dengan 5.000. 5.000 adalah harga setiap gelasnya. Sehingga jumlah keseluruhan pendapatan yang diperoleh Ani dari hasil menjual jus jambu adalah 60.000. Apa sudah bisa dipahami? Bisa. Sudah. Sudah, Ya. Bisa, Us. Lanjut, Us. Ya. Lanjut. Terus, jus jambu tak? Jus jambu. Iya, jus jambu. Sudah ya, saya lanjutkan Iya. ya. Ya. Rumput mulu paling. Nah, di sini soal selanjutnya, setiap rambu lampu merah akan menyala selama 19 detik. Jika perjalanan dari rumah ke sekolah melewati 5 lampu merah, berapa detik waktu paling lama berhenti dalam perjalanan dari rumah ke sekolah? Nah, di sini sudah jelas ya diketahui bahwasanya setiap lampu merah ini berhentinya selama 19 detik. Nah, di sini melalui perjalanan dari rumah ke sekolah, ia melewati 5 lampu merah. Sehingga kan setiap lampu merahnya 19 detik. Untuk mengetahui berapa detik waktu paling lama berhenti, maka dari banyaknya lampu merah yang dilewati dikalikan dengan waktu di setiap lampu merah yang ia harus berhenti. Jadi di sini hasilnya adalah 5 dikali dengan 19 detik sama dengan 95 detik. 5 ini berasal dari 5 lampu merah yang dilewati selama dari rumah ke sekolah dikalikan dengan 19 detik. Ini adalah waktu menyalanya lampu setiap satu lampu merah. Sehingga kalau 5 lampu merah, waktu yang dibutuhkan untuk berhenti adalah 95 detik. Sampai sini bisa dipahami? Mana Kak? Bisa. Bisa ya? Ya. Udah sendiri. Nah, lanjut ya. Ya, Us. Untuk soal selanjutnya, Dandi mulai menabung pada hari Kamis sebesar 1.000. Uang tabungan Dandi bertambah 2.000 di setiap harinya. Pada hari apa jumlah uang tabungan Dandi mencapai 36.000? Jadi ini untuk cara yang biasanya itu kan bisa ya kalau kita urutkan sebentar. Hari kami 10.000. Teman itu setiap hari. Ya, soalnya dan jawabannya tadi B, nggih. 1.000. Kenapa, Mas? Bilang tadi berapa detik, Us? Oh, yang soal selanjutnya belum? Belum. Yang soal sebelumnya maksudnya soal sebelumnya tadi jawabannya 95 detik, Ma. B. Anjing, nonton. Oke. Nah, ini ya. Untuk soal selanjutnya, Dandi mulai menabung pada hari Kamis sebesar 1.000. Jadi dari hari Kamis ini, Dandi mulai menabung uang sebesar 1.000 rupiah. Kemudian untuk hari selanjutnya, uang tabungan Dandi itu bertambah 2.000. Jadi untuk hari selanjutnya, Dandi menabungnya sebesar 2.000 rupiah. Jadi setiap hari setelah hari Kamis, uangnya ini bertambah 2.000 terus. Jadi nabungnya Dandi untuk hari setelah hari Kamis ini 2.000. Mohon Us, maaf itu ya, Ma, habis nggih. hari Ini Kamis 1.000. iya, Kok ini Kamis lagi, Us? Nggak Jumat, tak, Us? nggih ngapunten mah ini saya salah nulis. Jadi ini mohon maaf nanti saya luruskan pada saat penjelasan nggih.
Jadi di sini intinya di setiap harinya selain hari Kamis uangnya adalah bertambah 2.000 nggih. Jadi di sini dari hari Kamis ini salah bukan hari Kamis harusnya hari Jumat. Sebentar sambil saya benarkan nggih Emang nggih. Jadi hanya tinggal untuk mengganti harinya saja. Jadi ini habis hari Kamis, ini kan hari Jumat. Dan seterusnya ini Dandi menabung sebesar 2.000 rupiah. Terus kalau ada angka 1.000 mestinya hasilnya bukan 36 ya usia Iya, 37 ya. oke, Ma. Hasil akhirnya Soalnya itu berarti tiga salah puluh nggih. tujuh, tapi tetap di hari itu. Jadi nanti misalkan ini kan hari Kamis mulai di 1.000. Jadi nanti berakhirnya mendapatkan peroleh 36, nanti hasil akhirnya itu di 37. Jadi nanti dihitungnya di yang satu hari terakhirnya di 36 itu kan nanti hasilnya itu 37, tidak pas 36. Berarti hari Kamisnya tidak dihitung ya usia kalau 36. Hari Kamisnya Tidak dihitung kalau soalnya Harusnya tetap tetap dihitung, Ma, 36. karena kan mulainya di hari Kamis. iya, tapi kan itu Hasilnya harusnya ganjil, tiga Us. tujuh. Hasilnya kan Nggih, harusnya jadi 37. masuk di hari yang 37 karena di situ kan 37 itu dia sudah memuat di 36 juga. Jadi nanti hari Kamisnya dia tetap terhitung. Jadi tidak meninggalkan di yang hari Kamis. Us, apa ada cara yang pakai rumus, Us, biar Nggih, anak-anak ada, bisa Ma. lebih paham? Ada satu lagi caranya sebentar sebelumnya ini saya benarkan dulu biar tidak salah persepsi nggih, Ma, nggih. Kalau kayak gini kan terlalu panjang, jadi Iya, kalau ini terlalu jawabannya kan terlalu panjang. Ini cara manualnya. Kalau Heeh. sebenarnya untuk cara cepatnya bisa. Nah, di sini kan di sini terteranya uangnya bertambah 2.000 di setiap harinya dan uang ya tabungan yang ingin dicampai Dandi ini kan 36.000 nggih. 6.000 Jadi bisa ya. lah 36 ini kita bagikan dengan 2. Nah, itu nanti akan diperoleh keseluruhan hari untuk mencapai uang 36.000. Jadi Oh, 36 berarti kita bagi 2, 6 dibagi kita bagi 2. 2 ini kan hasilnya 18, Mangge. Ya, Oke, 18. jadi 18 hari setelah hari Kamis itu totalnya adalah 36. Jadi masuk kalau ketambahan dari hari Kamis itu kan totalnya jadi 37, Ma. Tapi hari Ya. Kamisnya ini harus tetap dihitung. Jadi hari terakhir di hari yang ke-18 itu tetap masuk ke dalam hitungan 37. Paham sampai Hmm. sini, Ma? Ya, ya, paham, paham, paham. Nah, jadi kalau ini tadi kan hasil dari 36.000 dibagi 2 kan sama dengan 18, Mangge. 18 ya. 18 hari, jadi 18 hari ke depan setelah hari Kamis itu hari Senin. 18 hari ke depan setelah Ya, hari Kamis kan dari Kamis terhitungnya mulai hari. dari hari Jumat ya. Jadi Ya. Jumat sampai 18 hari ke depan itu di hari terakhir adalah hari Kamis hari Senin, mohon maaf. Hari Senin. Jadi kalau semisal kita hitung dari hari Kamis ke hari Senin itu kan totalnya ada 37, Ma. Tapi terhitungnya memang hari Senin untuk hari Dandi mencapai sejumlah 36 karena 36 itu kan masuk di yang hari Seninnya. Paham, Angge? Karena awal menabungnya ini kan 1.000 ganjil ya. Jadi berakhirnya nanti untuk mencapai 36 ini dia masuk ke dalam nilai 37.000-nya. 36-nya masuk di hari itu. Jadi untuk hasil jawaban dari yang nomor 10 ini adalah di hari Senin. Mohon maaf di situ di soalnya di pilihan Nggak jawabannya ada tidak ada pilihannya. Senin, Mangge. Itu Iya. Selasanya bisa diganti Senin, Mang. Ngapunten.
Yo, maaf, apa Ustazah? Berarti ini enggak itu, enggak 18 ya? Kenapa? Ada 19 ya ya. Oke, Enggak kalau di 18. 18 itu adalah jumlah keseluruhan hari yang mana memang Dandi genap memperoleh uang 36, tapi itu tidak terhitung hari Kamis. Nah, sedangkan di sini Enggak gitu Dandinya gini ya, Ustazah. Ini kan ada 20 hari. Kalau dihitung sama hari Kamis Jumat itu 20 hari. Sama coba sama sama bagaimana? hitung dah. Kan satu barisnya ini kan 9 hari ya. Nah, 9 Oke, ditambah 9 kan 18. 18 tambah 2 iya. kan 20. Oke, ngapunten kan tadi ada kesalahan yang awal tadi loh, Mah. Oh gitu Masih Kan, dah. nggih, direvisi sama Kamisnya kan Usnya. tadi saya double, jadinya ini Eh, masih saya ganti Iya. harinya biar nggak jadi salah persepsi. Mohon ditunggu sebentar, nggih. Berarti ini mulai menghitungnya awal menabung pas hari Kamis nih, Us, sampai berakhir Nggih. hari Jadi itu untuk tak. cara cepatnya seperti itu tadi mah bisa dibagi 36-nya dibagi 2, otomatis kan itu ada 18 hari. 18 hari itu dapat genap 36. Tapi karena memang mulainya hari Kamis, otomatis hari Kamisnya juga harus dihitung. Gitu. Terus berakhir di hari Senin itu tepat 18 Nggih. hari. Oh, gitu. Hari Senin itu kalau terhitung dari Kamis itu 19 hari, Ma. Kan kalau 18 harinya itu hanya dimulai dari hari Jumat setelah hari Kamis. Karena di sini kan 36-nya dibagi 2. Otomatis mulai nabung 2000-nya kan di hari Jumat, Ma. hari Jumat ya. Oke, Hari Jumat mulai jadinya nabung 18 2000. itu dari hari Jumat sampai hari Senin. Nah, itu tidak Kamisnya tidak terhitung, tapi di sini karena Dandi memulai menabungnya pada hari Kamis harus masuk ke dalam hitungan Hitungan. hari sehingga total semua harinya ada 19 hari. Tapi di 19 hari itu tabungan Dandi yang terkumpul sebesar 37. Karena kan satu hari awal dia hanya menabung sebesar Rp1.000. Oh Ganjil enggak tidak genap. Ustazah ya. Benar sama 36 toh. Kenapa? Enggak benar ta. Kan ini kan Selasa ya. Ini Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. 35. Maksudnya bagaimana, Mah? Lah kan ini Selasa ya. Selasa kan di sini kan 23 ya. Terus hari Rabunya 25. Kamisnya 27, Jumat 29, Sabtunya 31, Minggunya 33. Seninnya kan cuma 35, Ustazah. Kalau Selasa baru 37. Gimana? Sebentar, ini belum saya benarkan manggil untuk Iya, harinya. ini kan Ya, udah dihitung dari sini oke. kan udah kelihatan toh, Ustazah. Ya, Lah, kan ini kan udah 25 toh. Lah, ini 27 ya kan? oke. Terus ini kan Nah, 29 ini tuh kan hari dari Jumat. Jumat ke Sabtunya ini 19, Mah. Jumat ke Sabtu kan 19. Sabtu Ya, ke Minggu 21, Minggu kemudian 21, Minggu ke Senin dan seterusnya. 23. Ini kan Selasa ini Oke. dah. Nah, Jumat sini 31 kan, Mas? Ustazah. Oke. Satu, Jumat Sabtu ini 33. Kamis, Jumat, Sabtu, Jumat, oke. Minggu, Kamis, Selasa. Terus Minggu, Oke. Senin kan? Benar toh? Oke, Senin Selasa, ke Mah. Selasa baru Ya, 37. oke, Mas, Selasa, Mah. Punten. Sedangkan kalau sampai Selasa sini kan hasilnya ini kan 20 hari, bukan 18. Gimana Ustazah? Bentar, Mangge. Ada kekeliruan atau gimana? Enggak, Kan ini kalau kan 36 kan dibagi jenengan 2 kan 18 mohon ya. maaf di sini kan harusnya rentang 19-nya itu letaknya tidak di antara Sabtu dan Minggu ini, Mah, tapi Jumat ke Sabtu. Jadi ini kan terpotong di sini. Nah, Jumat ke Sabtu kan ini belum masuk ke rentang 17-nya. Rentang apa? Rentang 19-nya ini masuk di rentang Jumat Sabtu. Jadi Sabtu ke Minggu ini 21, kemudian Minggu Oh ke berarti Senin 23, putusnya nggih. dari Jumat ini, Jumat ke Jadi iya. Sabtu kan
Nggih, 19 gitu kan. nggih. Jumat ke Sabtu 19. Lah ini Iya. Sabtu ke Minggu 21. Nggih, ini 21. rentangnya peletakan saya mah yang Oh, ini. berarti berarti itu Ustazah. Ini kan berarti Nggih. 17 ke apa Jumat ke Sabtu ini berarti 19, oh, berarti digeser lagi berarti ya. Nggih, geser ke kiri mah. Jadi ini nanti berakhirnya di Senin, bukan Selasa. Jadi rentangnya ini kan karena ini space-nya kosong kan Mangge. Nggih, saya ngapunten Iya. saya salah peletakan. Jadi ini Jumat, Jumat ke Sabtunya ini yang 19, Sabtu ke Minggu ini 21, Minggu ke Senin ini 23 dan seterusnya sampai berakhir di hari Senin, mah. Berarti Jadi hari tetap hari Selasanya Senin. nggak kehitung berarti ya. Nggih, hari Selasanya tidak. Ini hari Senin, Mangge. Jadi ini saya geser saja ke sini. Ya, Jadi gitu nanti aja. yang bergeser dari 19 ini bergeser Biar untuk nggak rentang Jumat bingung gitu. Sabtu. Nggih, ngapunten. Heeh. Itu Ya, Mangge. Kalau ya, untuk cara berarti cepatnya sudah. seperti itu tadi. Ya, Nggih. berarti kalau kalau gini kan berarti udah benar ini 18 hari ya. Iya. Tapi kalau kayak tadi kan emang 20 hari gitu Nggih, loh. ngapunten ngapunten Mangge. Ya, Sudah bisa dipahami Mas sampai ini? sudah. Oke, jadi untuk pilihan jawabannya di situ di soal yang mungkin sudah diterima anak-anak, ngapunten ada kesalahan, Mangge. Jadi monggo yang hari Selasa bisa diganti hari Senin. Ayo. Dah. Sudah, kalau tidak ada yang tanyakan lagi, saya lanjut. Tidak, Us. Oke, lanjut ya, lanjut ke soal selanjutnya, soal Oh nomor iya, Ustazah 11. ini dengan apa? Jangan Oke. cepat-cepat ya Ustazah. Soalnya kan anak saya belum ada soalnya gitu. Jadi pakai nulis soal dulu gitu. Oh, nggih, mah. Monggo, nggih. Nanti saya lebih slowkan ya untuk Ya, kecepatannya, nggih. Ya. Soal untuk nomor selanjutnya, 11. Oke. untuk soal nomor 11 ya. Nah, di sini kamu diminta untuk membuat sebuah bilangan yang lebih besar dari 20 menggunakan 5 kartu bilangan. Jadi 5 kartu bilangan ini terdiri dari angka 6, 3, 9, 2, dan 8. Yang diminta adalah tentukan bilangan terbesar dan terkecil dengan menggunakan 2 kartu. Jadi diminta untuk menentukan bilangan yang terbesar dan terkecil menggunakan hanya 2 kartu dari 5 kartu yang sudah diketahui. Jadi di sini kan yang sudah diketahui 5 kartunya berisi angka 6, 3, 9, 2, dan 8. Nah, di sini yang pertama yang bisa kita lakukan adalah kita urutkan dulu dari angka terbesar ke terkecil dari 5 kartu yang sudah diketahui di soal. Jadi dari 5 kartu yang sudah diketahui di soal, untuk urutan angka dari yang terbesar ke terkecil, ini mulai dari 9, 8, 6, 3, dan 2. Kemudian, kemudian setelah kita urutkan angka dari terbesar ke terkecil, kita urutkan kebalikannya dari terkecil ke terbesar. Jadi kalau dari terkecil ke terbesar, bisa yang terurutkan adalah 2, 3, 6, 8, dan 9. Nah, dari urutan ini bisa kita peroleh bilangan terbesar dari 2 kartu dan bilangan terkecil dari 2 kartu diambil dari 2 urutan angka yang pertama. Jadi untuk bilangan terbesarnya diperoleh 98 dan bilangan terkecilnya diperoleh 23. Sampai di sini apa ada yang ditanyakan? Bentar Ustazah ditulis dulu soalnya. Nggih, ya monggo, Mas. Paham. Diam. Kamu nggak mau itu. Itu di screenshot aja. Ustazah minta diulangi. Berarti ke kotak di bawah 2 itu Biar bisa lanjut ke berikutnya. Sampun nggih, Mangge. Karena waktunya kan cuma diulangi lagi, singkat. Us. Iya, bagaimana? Bisa diulangi lagi untuk yang sebuah bilangannya lebih besar dari 20. Iya. Maksudnya gimana?
Jadi ini kan hanya kalimat pengantar, Mangge. Kamu diminta untuk membuat sebuah bilangan yang lebih besar dari 20 menggunakan 5 kartu bilangan di bawah ini. Nah, kita diminta untuk membuat sebuah bilangan yang lebih besar dari 20 menggunakan 5 kartu bilangan ini. Tapi untuk soal yang diperintahkan adalah untuk menentukan bilangan terbesar dan terkecil hanya dengan menggunakan 2 kartu saja. Yang mana bilangan terbesar dan terkecil ini dia nilainya lebih besar dari 20. Nah, ini kan untuk bilangan terbesarnya kan diperoleh 98 dan bilangan terkecilnya diperoleh 23. Nah, 98 dan 23 ini kan nilainya lebih besar dari 20, Ye. Oh iya ya Us, Oke. paham. Paham, Nggih. Ye? Saya lanjutkan ya nomor selanjutnya. Nggih, lanjut. Nah, di sini mungkin yang punya sudah pegang soalnya di situ ada sedikit salah ketik ya. Jadi soalnya kan dalam sebuah kelas Anissa duduk di baris kedua dari depan. Soal yang benar itu dari depan. Tapi barangkali yang sudah print out soalnya itu tertulisnya dari 8. Itu salah ya. Yang benar adalah dari depan. Jadi untuk soalnya dalam sebuah kelas Anissa duduk di baris kedua dari depan. Terdapat 5 kursi di sebelah kanannya, 3 kursi di sebelah kirinya, dan 2 kursi di belakangnya. Berapa banyak kursi yang ada di kelas tersebut? Nah, dari sini sudah kita ketahui ya, Ma, bahwasanya di sini dan anak-anak Anissa duduk di baris kedua dari depan, otomatis di depannya ada 1 barisan lagi. Nah, sudah terhitung 2 baris, baris di depannya Anissa dan juga barisnya Anissa. Kemudian di sini keterangannya dan ada 2 kursi di belakangnya, berarti ada 2 baris lagi di belakangnya, di belakang tempat duduk Anissa. Jadi total semua baris adalah 4 baris yang ada dalam satu kelas. Kemudian di sini juga diketahui bahwasanya terdapat 5 kursi di sebelah kanan tempat duduk Anissa dan 3 kursi di sebelah kirinya. Otomatis dalam satu baris itu berisi 5 kursi di sebelah kanan Anissa, 3 kursi di sebelah kirinya Anissa, dan 1 kursi yang diduduki oleh Anissa. Sehingga total kursi dalam satu baris itu ada 9 kursi. Nah, sedangkan di sini tadi kan ada 4 baris yang berada dalam satu kelas. Sehingga untuk mengetahui banyaknya kursi yang ada di kelas tersebut adalah total kursi semua dalam satu kelas adalah 4 dikalikan dengan 9. 4 ini adalah jumlah baris dalam kelas yang ditempati beberapa kursi dan 9 adalah banyaknya kursi dalam setiap baris. Sehingga total semua kursi dalam satu kelas ada 36 kursi. Sampai di sini bisa dipahami? Paham. Ya, kalau sudah paham kita lanjut ke nomor selanjutnya ya. Iya, Us. Nah, soal yang nomor 13. 2 ekor sapi dapat menghabiskan 3 karung rumput dalam sehari. Jika Pak Ali memiliki 2 ekor sapi, berapa karung rumput yang dibutuhkan dalam waktu seminggu? Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah 2 ekor sapi ini menghabiskan 3 karung rumput. Dan juga perlu kita ketahui bahwasanya jumlah hari dalam seminggu adalah 7 hari. Nah ini ya, 2 ekor sapi menghabiskan 3 karung rumput per harinya. Nah, jumlah hari dalam satu minggu adalah 7 hari. Untuk mengetahui banyaknya karung dalam seminggu yang dihabiskan untuk 2 ekor sapi milik Pak Ali adalah dengan ya. Jadi dengan 7 dikalikan 3. 7 adalah jumlah hari dalam satu minggu dan 3 adalah banyaknya karung rumput yang dihabiskan 2 ekor sapi di setiap harinya. Jadi banyaknya karung rumput yang dihabiskan oleh 2 ekor sapi milik Pak Ali dalam waktu seminggu adalah 21. Bisa dipahami? Bisa. Ya, lanjut ya.
Selanjutnya nomor 14. Terdapat 9 bilangan yaitu 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, dan 3, di mana setiap bilangan dipasangkan dengan bilangan lain sehingga jumlahnya adalah 15. Nah, bilangan yang tidak memiliki pasangan adalah di sini ya. Bisa kita ketahui 9 bilangannya sudah diketahui di soal. Nah, dari 9 bilangan itu kita jumlahkan satu bilangan dengan bilangan yang lain, tidak boleh dengan bilangan yang sama. Jadi, misalkan di sini 11 ditambah 4 hasilnya 15 sudah pasti ya. Nah, apakah boleh kalau 11 tambah 11 Ustazah? Nggak boleh. Jadi tidak boleh dijumlahkan dengan bilangan yang sama. Harus dengan bilangan yang lainnya. Jadi di sini kita peroleh yang menghasilkan penjumlahan yang menghasilkan 15 ada 11 ditambah 4, ada 10 ditambah 5, ada 9 ditambah 6, ada 8 ditambah dengan 7. Paham ya sampai sini? Jadi untuk bilangan yang tidak memiliki pasangan adalah bilangan nomor 3. Paham? Paham ya? Oke. Kalau paham, kita lanjut ke nomor yang terakhir. Terdapat sebuah toples kosong di atas meja. Setiap pagi hari, ibu mengisi 4 permen ke dalam toples. Sedangkan Arhan mengambil 2 permen setiap hari pada waktu siangnya. Nah, berarti di sini jumlah permennya kan berkurang. Yang awalnya ibu mengisi 4 permen, karena diambil Arhan 2 permen, sehingga permennya sisanya 2. Nah, dan ayah menghitung kembali permen di toples pada sore harinya. Otomatis sore harinya ketika ayah menghitung jumlah permen adalah jumlah permen yang ada dalam toples hanya bersisa 2. Nah, jika ibu mulai mengisi permen pada hari Senin, hari apakah ayah menghitung permen tersebut berjumlah 24? Nah, dari soal bisa kita ketahui ya, isi permen dalam setiap toples, dalam toples setiap harinya adalah 2. Kenapa 2? Karena yang awalnya ibu mengisi 4 permen dikurangi dari Arhan yang telah mengambil 2 permen di hari yang sama di setiap harinya. Sehingga isi permen ketika dicek kembali, dihitung kembali oleh ayah hanya tersisa 2 permen. Nah, kita misalkan di sini A adalah total harinya. Maka kita bisa memperoleh persamaan 2 dikali A sama dengan 24. 2 ini adalah isi permen dari toples di setiap harinya. Dan A ini adalah total hari yang nanti akan kita cari. Dan sama dengan 24. 24 ini adalah jumlah permen yang dihitung oleh ayah ya. Jadi kita bisa peroleh samaan A sama dengan 24 dibagi 2. Dibagi 2 dari mana? Karena di sini 2 yang awalnya adalah operasi perkalian, kita pindah ke ruas kanan sehingga berubah menjadi operasi pembagian. Sehingga di sini diperoleh A-nya sama dengan 12. Jadi total keseluruhan hari, ayah menghitung permen untuk mencapai nilai 24 adalah 12 hari. Jadi, di sini ya, total ayah menghitung permen yang berjumlah 24 adalah selama 12 hari, sehingga berakhir pada hari Jumat. Jadi di hari Jumat itulah ayah menghitung permennya genap 24 permen. Paham sampai sini? Apa ada yang ditanyakan? Paham ya? Sudah tidak ada yang ditanyakan lagi? Jika tidak ada yang ditanyakan, Ustazah kembalikan kepada moderator untuk mengakhiri pembinaan kita hari ini. Baik, terima kasih Ustazah Ana. Anak-anak, tunggu dulu ya. Habis ini kita ada sesi foto bersama. Jadi untuk yang masih videonya masih belum dinyalakan dulu. Ketinggalan soal.
Maaf. Oke, sambil menunggu Ustazah Ana menutup share screen-nya, Ustazah beritahukan bahwa nanti untuk PPT maupun siaran ulang dari pembinaan hari ini akan di-share di grup. Jadi ditunggu ya, untuk PPT-nya nanti akan di-share di grup. Kemudian nanti untuk video pembinaan akan di-share lewat link YouTube. Nah, sebelum itu Ustazah mau ngajak foto bersama. Tolong ditunjukkan foto paling terbaik, ditunjukkan gaya terbaiknya ya. Mulai ya, sudah hitung ya. 1, 2, 3. Bukan. Oh, sini sudah kelihatan ya? Oh, belum ya? Nggak terlihat jelek. Ini jelek ini. Selanjutnya, Satu. ganti gaya lagi ya. Ini foto sini melihat ini. Ganti gaya. 1, 2, 3. Ini gaya terjelek. Waduh. Nah, gayanya keren-keren sekali. Tidak Selanjutnya, sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, kayaknya lucu sekali. Terakhir. 1, 2, 3. berapa jeleknya tadi. Oke, anak-anak, terima kasih telah mengikuti pembinaan Berapa hari ini jeleknya dengan tadinya sangat ini? baik. Semoga nanti kalian bisa dapat menjawab waktu lomba pada hari Sabtu Minggu yang akan datang, minggu depan. Dan selamat berjumpa lagi di SD Irada. Ustazah harap kalian adalah juaranya dan Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bisa meninggalkan Zoom ya. Sampai jumpa minggu depan.